Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat lagi saudara firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata kita harus menjadi pemimpin yang melayani. Amin saudaraku. Dan hari ini kita bercerita mengenai diakonos, yaitu seorang pelayan yang membawa kesegaran. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dibentuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Semua berkata sambil pegang dadanya, saya adalah seorang pemimpin yang melayani. Amin. Jadilah itu pada kita. Amin. Dan saudara, pemimpin yang melayani itu adalah satu kehidupan, bukan satu status atau jabatan. Itu adalah karakter, itu adalah satu yang terbentuk pada hidup dan pribadi saudara. Sehingga apapun yang jadi, dimanapun saudara berada, apakah saudara baru mulai, sedang ada di bawah, atau saudara sudah sedang menjalani, ada di tengah-tengah, atau saudara sudah menjadi pemimpin, maka itu tidak akan mengubah saudara. Hal yang paling sering saya lihat ialah apa? Yaitu ada banyak sekali perkelahian, perpecahan ketika sudah diberkati. Ada banyak sekali perpisahan, pertengkaran ketika sudah diangkat. Pada waktu berjuang mereka sama-sama bersatu. Pada waktu nggak ada uang mereka sama-sama bermimpi dan bervisi. Pada waktu masih kecil sama-sama berusaha dan bekerja. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai memberkati, ada kejutan-kejutan yang indah, ada peningkatan-peningkatan yang signifikan, belum sepenuhnya. Belumlah itu sampai kepada maksud tujuan Tuhan yang mulia, tapi sudah mulai dimuliakan. Dan di situ banyak pertengkaran. Kenapa? Karena memang dasarnya tidak kuat. Karena memang hati ini perlu diuji dan dia tidak tahan uji. Bapak, ibu, saudara-saudari, itu sebabnya daripada ada perpisahan di antara keluarga, perceraian antara suami istri, Tuhan yang mengenal hati berkata, sudahlah, sampai di situ saja levelnya. Karena kalau naik level pasti ada goncangan. Tidak pernah ada level dengan tingkat kesulitan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang pernah main game atau suka main game, saudara tahu kalau saudara naik level pasti tingkat kesulitannya berbeda. Dan kalau kita minta naik level dalam bidang keuangan, naik level dalam bidang status, naik level dalam bidang apapun, pasti tingkat kesulitannya berbeda. Itu sebabnya saudara, kita harus siapkan hati, kita harus siapkan keterampilan, kita harus siapkan sumber daya, supaya jangan kita kalah di level yang baru ini. Semuanya berkata, saya tidak akan kalah di level yang baru ini. Itu sebabnya saudara harus punya itu di dalam diri saudara. Kita tidak bisa lagi saudara berpura-pura. Itu sebabnya kalau memang kita orang baik, jadilah betul-betul orang baik. Tidak berpura-pura baik, bermuka dua, pakai topeng di gereja luar biasa, senyum sini sana, keluar sana tipu sini. Tidak bisa demikian. Amin saudaraku. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Dan ini luar biasa karena di sini tidak dikatakan hai hamba yang baik dan setia. Sering sekali kita berkata baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik dan setia. Tetapi di sini ada tambahan hambaku. Dan hambaku ini berbicara mengenai ownership. Ownership itu artinya engkau bukan outsourcing lagi. Bukan out. Bukan datang dari luar, tapi engkau sudah insourcing. Engkau sudah ada di dalam. Kepemilikan. Engkau dimiliki oleh Tuhan. Tuhan mau menanamkan sesuatu padamu. Tuhan mau engkau berdaya guna. Tuhan menganggap engkau bagian daripadanya. Kapankah itu jadi? Ketika engkau berbuah, ketika saya berbuah, ketika engkau berganda, ketika saya berganda. Dengarkan sayang, itu sebabnya penting sekali kita berganda. Yang suka cita katakan amin. Hambaku yang baik dan setia. By the way, kalau kita berbicara tentang hamba, tentang diakonos, diakonos hanya punya dua kategori. Kategori pertama adalah baik dan setia. Kategori kedua adalah jahat dan malas. Tidak ada di tengah-tengahnya. Nah, ketika saudara, seorang diakonos yang jahat dan malas berusaha mengemukakan alasan-alasan, berusaha mengemukakan debat, berusaha mengemukakan apologetikanya. Apologetika dari situ dikatakan apologize, permintaan maafnya, tapi bukan
bukan minta maaf langsung, dia mengungkapkan begini kejadiannya, ini alasan-alasan dasar-dasarnya. Sayang, Tuhan tidak terima itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi hanya ada dua jenis diakonos. Yang pertama baik dan setia, dan yang kedua adalah jahat dan malas. Untuk menjadi jahat dan malas, engkau tidak perlu melakukan banyak hal. Simpan saja talentamu, lakukan apa yang kau mau. Tapi untuk menjadi baik dan setia, ini kita harus kerja keras. Karena berapapun yang ditaruh Tuhan di tangan kita, tidak ada yang mati di tangan kita. Berapapun yang ditaruh Tuhan di tangan kita, bukan berkurang di tangan kita. Apapun dan berapapun ditaruh Tuhan di tangan kita, dalam nama Tuhan Yesus, jadi berganda dalam nama Yesus. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan, engkau telah setia pada perkara kecil. Dengarkan saya baik-baik. Kalau saudara melihat ini 5 talenta, dan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu adalah 5.000 keping emas. Nah kemudian dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang nomor 2. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam Alkitab yang terbuka dituliskan, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Kata kebahagiaan, kata sukacita di sini diambil dari kata aslinya, yaitu cara. Cara artinya kebahagiaan. Cara artinya sukacita yang diterima dari engkau. Cara artinya seseorang yang menjadi penyebab sukacita seseorang. Cara itu artinya adalah seseorang yang membawa kebahagiaan. Amin. Jadi luar biasa, Tuhan sedang mengatakan kepada orang ini, hambaku, engkau bawa kebahagiaan padaku. Hambaku, engkau bawa sukacita padaku. Hambaku, engkau bawa kesegaran padaku. Kenapa? Karena dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia pulang dari negeri yang jauh. Berapa banyak di sini yang pulang dari tempat kerjanya dia rasa capek, angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Tuhan kiranya menyegarkan saudara semua dan menguatkan saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya tempat kerja saudara enggaknya lebih jauh daripada sekitaran kota Medan dan pinggirannya. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab berkata ini orang pergi lebih jauh daripada sekedar pinggir kota. Lebih jauh, satu negeri yang jauh. Nah, saya tahu saudara, setiap kali saya pergi ke negeri yang jauh dan pulang itu selalu jet lag. Saya butuh sekitar 2 hari minimum untuk dapat mengembalikan kekuatan saya. Dan saudara, ini orang sangat capek, tetapi dia mengadakan perhitungan dan dia temukan ada 2 dari 3 hambanya yang membawakan sukacita. Dan kata yang dipakai adalah cara. Dan dia berkata, you bring me joy, you bring me joy, you bring me joy, you bring me joy. Dan memang untuk itulah Tuhan ciptakan seorang penolong. Alkitab berkata saudara, kita adalah pelayan. Pelayan itu penolong, betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan itu cara kita menjadi besar. Dan ketika Tuhan berkata manusia butuh penolong, dia menciptakan seorang penolong bukan untuk merongrong, tapi untuk menolong, untuk membawakan kesegaran dan sukacita. Haleluya. Nah, dari sini kita dapat mengambil pengertian bahwa di dunia ini seharusnya ada 2/3 orang yang membawa sukacita, tetapi ada 1/3 jenis manusia yang membawa tekanan, darah tinggi, penyakit, dan ratap tangis bagi seseorang. Betul? Betul? Saya berdoa GKI masuk kepada bagian yang 2/3 itu dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang membawa kepada kita sukacita. Ada orang-orang yang membawa pada kita duka cita. Ada orang-orang yang membawa kesegaran dan kebahagiaan pada kita. Tapi ada orang-orang yang membawa persoalan, tekanan, bahkan meratap tangis kepada kita. Kita harus sadar bahwa inilah dunia. Dunia ini sudah pasti tidak memberikan kesegaran pada kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tetapi yang jelas,
walaupun kita tertekan, kita harus tetap memberi buah dan kita harus tetap membawa sukacita dan kesegaran pada orang lain. Mengapa? Karena memang kita pun butuh sukacita dan kesegaran. Dan cara yang diberitahukan Tuhan supaya kita mendapatkannya adalah dengan cara menabur. Alkitab berkata, jangan sesat, apa yang kau tabur pasti kau tuai. Itu sebabnya saudara, mari tabur. Kita harus membawa kesegaran, harus membawa sukacita, harus menyenangkan orang lain, supaya satu hari Tuhan bawakan pribadi-pribadi yang membawa kesegaran pada kita juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik, yang tidak boleh ialah mengkultuskan seseorang dan menjilat seseorang. Itu nggak perlu sayang. Yang mengerti katakan amin. Tetapi kalau menyenangkan orang, itu memang harus. Jadi kita harus mulai punya sikap diakonos yang membawa kesegaran, kesenangan, bahagia kepada Tuhan kita terutama, kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Bahwa di dunia ini ada sepertiga yang membawa ratapan, tapi 2/3 membawa sukacita. Alkitab mengatakannya, bukan saya yang ngada-ngada. Jadilah yang 2/3 itu. Haleluya. Saya juga berdoa, jadilah engkau hamba Tuhan yang 2/3 itu dalam nama Yesus. Amin. Yang sukacita katakan haleluya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pemazmur mengerti bahwa dalam kebahagiaan Tuhan kita ada pengangkatan. Dalam kebahagiaan Tuhan kita ada kekuatan. Tuhan kita tahu kita capek. Itu sebabnya dikatakan, masuklah, ikutlah engkau berbahagia bersama dengan aku. Hai engkau pembawa kebahagiaan. Haleluya. Dan ini adalah satu hal yang paling normal yang dilakukan oleh Tuhan kepada hambanya. Dia tidak akan mungkin berkata, masuklah ke dalam kebahagiaanku, hai engkau pembawa penderitaan. Dan dia juga tidak mungkin berkata, masuklah ke dalam penderitaanku, hai engkau pembawa kebahagiaan. Dan kalau saudara mengerti apa yang saya katakan, maka saudara mengerti bahwa kita semua harus membawakan kebahagiaan, kesegaran. Haleluya. Nah, bagi pemimpin, catat baik-baik. Ada hal-hal yang memang kau harus sampaikan sayang. Ada hal-hal yang memang kau harus sampaikan. Tetapi tolong cari cara supaya dengan cara itu kita terlatih untuk selalu membawa kebahagiaan. Amin. Dan biarlah kita meningkatkan pelayanan kita. Haleluya. Mazmur tahu dan dia berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Terbalik, sering sekali kita setelah diberikan baru bergembira. Firman Tuhan selalu terbalik dia. Bukan dengan cara dunia, tetapi pakai cara Tuhan. Tuhan berkata gembira dulu. Tetapi yang dikatakan di sini di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Walau belum ada saya, senang, selalu senang di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita masuk dalam kebahagiaannya. Jangan tinggal di luar kebahagiaan Tuhan. Adakah orang yang tinggal di luar kebahagiaan Tuhan? Ada. Siapakah itu? Biasanya orang yang selalu melayani Tuhan dengan ketulusan. Biasanya orang yang patuh. Biasanya orang yang selalu bekerja keras, tapi dia tidak masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Siapakah itu? Anak sulung. Betul tidak? Makanya jangan tinggal di luar. Masuk bahagia. Punyai pikiran Kristus. Senang. Senang kalau orang lain senang. Tolonglah jangan senang kalau orang lain sedih, sedih kalau orang lain senang. Haleluya. Tolong jangan sirik. Haleluya. Nah saudara, mengapa Tuhan mau kita masuk dalam kesenangan Tuhan? Karena dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, sukacita Tuhan itu adalah kuatku.
Tuhan tahu saudara sudah capek kerja keras untuk bawa pergandaan, bawa mengerjakan talenta. Dan Tuhan berkata, masuklah dalam sukacita. Hai engkau pembawa kebahagiaan bagiku. Hai engkau pembawa kesenangan sukacita. Masuk, ayo masuk. Jangan tinggal di luar, aku udah capek Tuhan. Tapi gak ada dapat apa-apa. Sampai hari ini nge-grab juga aku ke Singamangaraja. Pulang pun nanti nge-grab juga aku Tuhan. Sementara itu orang-orang dunia itu kulihat kemarin. Udah dapat mobil dia tuh. Sukacita. Nge-grab sukacita. Ngekos sukacita. Karena akan datang waktunya harta kekayaan bangsa-bangsa datang padamu. Balik, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Balik lagi, jangan biarkan hatimu dipengaruhi oleh kekayaan itu, bukan itu. Kalau itu baik, kau sudah bekerja keras, tambahi lagi. Kalau itu bisa diperbaiki, perbaiki. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, kalau kita letih lesu, kenapa? Karena pelayanan, memperjuangkan buah, melakukan perluasan, menggandakan. Kalau kita letih lesu bukan karena tekanan dunia, bukan karena bodoh atau ketipu iblis. Bahagialah. Oh ini pada semua saudara yang ikut jambore, panitia, semuanya sudah tepar. Saya saja hari ketiga pun tepar saudara. Karena engkau sudah menunjukkan sama Tuhan, lihat. Dan Tuhan berkata, engkau hambaku. Dan engkau masuk kategori diakonos yang baik dan setia. Ayo masuk dalam sukacita Tuhan. Dan dari sukacita itu ada kekuatan. Dan tahukah saudara bahwa yang 5 talenta ini naik level jadi 10 talenta. Yang 2 talenta naik level jadi 4 talenta. Tuhan sendiri berjanji, kau sudah setia perkara kecil, aku akan memberikan padamu perkara besar. Walau capek, tetap sukacita karena levelmu sudah naik. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau memang karena kau masih orang berdosa, letih lesu karena dunia, maka mulai bertobat. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Nah sekarang, introspeksi diri. Sudahkah kita membawa kebahagiaan pada Tuhan? Seorang diakonos harus membawa kesegaran, pertambahan, pergandaan, kebahagiaan pada Tuhannya. Nah saudara, adakah kita membawakan kebahagiaan pada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di atas kita? Itu penting. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Pemimpinmu keluh kesah tidak membawa keuntungan. Orang tuamu keluh kesah tidak membawa keuntungan. Pemimpinmu darah tinggi enggak membawa keuntungan. Haleluya. Amin. Nah sekarang bawalah sukacita. Di mana ayatnya? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kata taat di sini diambil dari kata peito. Peito artinya dalam, artinya taat padanya, patuh padanya, menyenangkan dia, membahagiakan dia, membuat ia percaya dan berkorban untuknya. Amin. Kata taati itu artinya taat, patuh, menyenangkan dia, membahagiakan dia, membuat dia percaya kepadamu. Lihat baik-baik, aku percayakan hal yang kecil, tapi sekarang aku percayakan perkara yang lebih besar. Peito. Itulah dia Tuhan inginkan, dan berkorbanlah untuknya. Ketika kita capek, ketika kita melakukan tadinya pengen tidur, pengen ini, tapi kita berkorban supaya pemimpin kita bahagia, supaya dia disegarkan. Disitulah Tuhan bertindak untuk saudara. Amin. Itu sebabnya sekarang ini kita mengalami krisis kepemimpinan. Kenapa? Karena 1 Timotius 3:13 berkata bahwa kedudukan yang baik datang dari pelayanan yang baik. Sedangkan sekarang ini pengangkatan pemimpin, kedudukan diobral. Sayang tolong, jadilah pemimpin karena kita punya kualitas diakonos. Haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada gunanya marah, tidak ada gunanya kalau Tuhan marah, pimpinan kita marah, pusing, sakit hati dan berkeluh kesah. Sekarang mari kita introspeksi diri. Sudahkah pimpinan kita
mengatakan cara, kau adalah cara. Cara itu adalah seorang yang membawa kebahagiaan dalam bahasa Yunani. Amin saudaraku. Seorang yang membawa kebahagiaan. Adakah PKI sudah menjadi cara bagi PS-nya? Adakah kita semua sudah menjadi cara seorang yang membawa kebahagiaan pada Tuhan kita? Amin saudaraku. Nah, kalau memang kita sudah, percayalah kita akan dibawa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang ada 7 cara mengenai bagaimana menyenangkan Tuhan. Tapi saya bawa kepada saudara intinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita untuk dapat menyenangkan, menjadi diakonos yang membawa kebahagiaan bagi Tuhan. Cek dulu doa kita. Apakah kita banyak menuntut atau banyak menyegarkan Tuhan. Dan saya berharap mulai saat ini lebih banyaklah kita menyegarkan Tuhan. Amin. So be blessed. Diberkatilah. Jadilah pelayan yang membawa kesegaran. Kiranya Tuhan berkenan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkenan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkenan dalam nama. Yuk kita bangkit berdiri semuanya yuk.